Oke, halo. Selamat datang di Optik, obrolan seputar sosial dan politik. Senang sekali rasanya saya bisa ikut berdiskusi langsung dengan narasumber-narasumber yang hebat. Salah satunya ya di samping saya ini. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Rizaldi. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi Angkatan 22. Kemudian pada kesempatan kali ini saya ditemani dengan narasumber yang hebat. Ya, mungkin bisa diperkenalkan namanya, Bang. Saya tersandung disebut. Nama saya Ahmad Zaki ya, dan panggilan saya sehari-hari di kampus tuh Bang Jack. Saya dosen di ilmu komunikasi. Bagaimana kabarnya, Bang Jack? Baik sekali. Baik. Jadi pada kesempatan kali ini, pada Optik episode keempat ini kita membawakan tema mengenai public figure yang terjun ke dunia politik, gitu, Bang. Mungkin sebelum kita mulai, kita tarik ke belakang dulu nih, Bang. Jadi memang public figure itu sudah lumayan lama terjun ke dunia politik itu. Dan setahu saya, dan mohon dikoreksi juga kalau salah, itu tepatnya pasca Orde Baru itu sudah mulai tuh artis-artis public figure yang memasuki dunia politik. Bedanya pada saat itu public figure hanya sebatas pendulang suara untuk tokoh-tokoh politiknya, tidak terjun langsung. Beda dengan sekarang saat ini. Kalau saat ini banyak sekali kita lihat tokoh-tokoh publik tersebut kayak mencalonkan dia sebagai caleg ataupun sebagainya, dan itu menurut saya sebenarnya oke-oke aja. Cuma ya inilah fenomena yang terjadi saat ini. Mungkin pandangan Bang Jack sendiri itu bagaimana tentang fenomena ini? Apakah public figure itu memang ingin melakukan hal tersebut, ingin masuk dunia politik untuk melakukan perubahan, atau ya banyak tekanan-tekanan dari pihak tertentu? Silakan, Bang Jack. Ya, jadi kalau saya mungkin bahasnya dari segi komunikasi ya, supaya kita nggak kemana-mana, dan kita juga akan membahas dalam konteks public figure dalam kondisi politik gitu ya. Nah sekarang kita pertama lihat dulu kondisi politik yang ada di Indonesia. Kondisi politik di Indonesia ini saya bisa rangkum dalam 3 hal. Satu, bahwa keadaan politik di Indonesia ini sekarang dalam masa transisi, walaupun memang baru nanti ya dilantik dan baru bisa disebut transisi, tapi menurut saya sekarang transisinya sudah terjadi nih di ruang publik. Dan kita bisa lihat bahwa sebenarnya politik sekarang ini ada gayanya tersendiri. Nah, mungkin ini bisa dibicarakan di mana-mana gitu dan dicarikan konfirmasinya, tapi kata-kata yang sedang digaungkan dalam diskusi-diskusi dimanapun itu adalah di mana gaya politiknya itu mereka ya, para politikus itu sedang kata kuncinya mencairkan gitu ya. Tetapi juga dalam beberapa diskusi lain, kata cair ini juga dipadankan dengan kata akomodatif gitu. Juga ada diskusi lain yang mengatakan bahwa cair dan akomodatif ini muncul dengan wujud koalisi besar gitu. Jadi kata-kata buzzwordnya itu adalah cair, akomodatif, koalisi besar, kayak gitu. Gayanya seperti itu. Nah itu keadaan politiknya dalam bernegosiasi seperti itu. Kemudian yang kedua adalah sekarang ini lagi aba-abanya itu pemilih anak muda mulai bermunculan. Jadi young voter atau mereka yang baru pertama kali menggunakan hak politiknya bermunculan. Tahun 2025 kan gitu ya. Tahun 2005 kita mengalami katanya bonus demografi. Artinya tahun 2029 itu akan banyak young voter lagi gitu ya, young voter lagi. Nah, artinya yang menentukan politik kita itu suara-suaranya anak muda. Seperti itu. Bahkan sekarang sudah ada labelisasi boomer gitu yang mencoba menyingkirkan orang-orang yang udah tua ini gitu.
Sekitar 10 tahun lalu, 10 sampai 5 tahun, satu dekade itu sudah ada suara-suara memang yang ingin menyingkirkan para orang tua ini yang mereka sudah umurnya di atas 60. Salah satunya kan kita terkenal tuh Yusuf Kala sudah mulai, ya, Luhut juga sudah mulai. Waktu itu Jokowi dianggap anak muda. Waktu itu disebut anak muda. Tapi sekarang Jokowi udah tua, 10 tahun yang sekarang udah usianya udah dianggap sudah tua gitu ya. Masih banyak tuh tokoh-tokoh yang sekarang mulai disisihkan gitu ya. Sehingga ketika kemarin peraturan yang kata lagi diganti, ya itu yang kata salah satu tokoh pandit kita itu dicoblos katanya TPS-nya itu di Mahkamah Agung itu katanya, yang kemudian keluar istilah anak haram konstitusi. Itu kan itu sebenarnya adalah pergerakan antara anak muda ingin lebih terlibat dalam politik gitu. Nah, anak-anak muda ini ngapain aja kan gitu kan ya. Nah, di demografis politik Indonesia anak muda itu ada, dan memang nama-nama ini juga mulai bermunculan, dan saya sangat mengapresiasi anak-anak muda ini dalam politik gitu. Di usia mereka yang mungkin saya masih masih macul gitu di Jakarta, mereka sudah mempertaruhkan gitu reputasi mereka untuk menjadi seorang wakil rakyat. Tahun 2014 bahkan ada mahasiswa UPN datang ke saya, Pak Jaki nih, gara-gara Pak Jaki nih saya katanya, Bapak harus tanggung jawab katanya. Sekarang saya nyalon Pak katanya gitu, tapi dia nggak berhasil sepertinya. Tetapi saya apresiasi upaya dia gitu. Nah, kenapa itu terjadi? Memang itu tadi ya ketiga kondisi tadi. Sekarang kondisi tadi juga menciptakan berbagai kondisi lain, antara lain adalah sekarang ini memang ada suatu kondisi di masyarakat, orang bisa mendapatkan sumber daya secara instan. Gitu. Saya ambil contoh kasus anak muda tadi yang UPN. Anak muda UPN tadi ternyata sehari-hari dia mengaku dirinya sebagai social media spesialis. Pada waktu itu 10 tahun yang lalu social media spesialis itu sedikit. Artinya dia mendapatkan suatu ladang emas tuh gitu. Pada waktu itu ya 10 tahun yang lalu mendapatkan ladang emas di mana dia bisa menjual produk social media agency gitu. Dan dia mengaku pada waktu itu portfolionya dia itu setahun bisa miliaran. Gitu. Omsetnya, portfolionya, nilai proyeknya dan sebagainya. Jadi pertimbangkan kemudian menjadi seorang calon gitu. Kayaknya itu yang sama terjadi di mana-mana gitu. Ketika dia memperlihatkan daya kreativitasnya, daya produktivitasnya gitu. Dan itu sangat melekat dengan dunia media. Gitu. Nah, saya yakin para public figure yang naik itu sepertinya rumusnya masih sama nih gitu. Punya daya produktivitas yang tinggi, artinya dia punya aset gitu ya, yang sangat melekat dengan media. Apakah dia tokoh, artis, atau misalkan dia manajer atau apa gitu ya. Dan dia sudah memahami cara mengelola sosial media. Biasanya seperti itu sih. Saya melihatnya seperti itu tuh. Tapi kan itu hanya sebagian public figure ya. Public figure yang lain seperti apa gitu ya. Public figure yang lain menurut saya sih ya contohnya Komeng gitu. Komeng kan berhasil ya. Dan dia mengatakan saya nggak mengeluarkan biaya apapun, dia bilang gitu. Itu betul. Komeng punya brand, dia paham dengan sosial media, dia paham visual-visual yang kemudian bisa memikat dan kemudian tidak perlu dilekatkan dengan kredibilitas atau kemampuan dia berpolitik. Itu sebagian. Jadi kita bisa melihat beberapa kategori public figure yang bisa masuk ke politik. Satu, public figure yang dia memiliki aset media, sosial media tinggi. Public figure yang tidak memiliki aset sosial media tetapi memiliki uang gitu kan. Public figure yang sebenarnya dia nggak punya uang, nggak punya media tapi nekat aja gitu. Dan mungkin ada kategori-kategori lain. Saya hanya mendeteksi 3 dulu itu gitu sih sebenarnya.
Tapi kan Bang ngomongin public figure yang terjun langsung ke dunia politik. Itu kan menimbulkan banyak persepsi ya dari masyarakat ya. Nah, apakah persepsi tersebut menimbulkan hasil yang positif atau negatif? Oke. Seperti saya katakan, saya hanya baru mendeteksi 3 tuh. Yang lekat dengan sosial media dia punya aset, yang satu punya aset nggak punya sosial media, yang satunya lagi benar-benar nggak punya dua-duanya kan gitu kan ya. Ya tentu orang yang nggak punya kedua-duanya menimbulkan kontroversi. Justru nanti ada muncul kategori keempat. Apa tuh? Yang nggak punya aset sosial media, nggak punya komunikasi, nggak punya aset gitu ya, dan kemudian nggak punya kapabilitas politik. Oh, iya. Saya tadi kan baru menggolongkan 3 orang itu dengan aset, dengan lekatan dia dengan media. Iya. Saya nggak ngomongin apa-apa tentang kredibilitas dia dalam melakukan pemerintahan gitu. Jadi kalau misalkan ada populasi artis yang lebih banyak, golongan keempat yang tadi ya, nggak punya modal sosial media. Kalau Komeng kan nggak punya, dia punya sosial media, tetapi dia nggak punya akses uang. Tapi dia sangat terkenal nih gitu. Nah dia, sekarang kita lagi mempertanyakan, kalau Komeng jadi wakil dia bisa kerja nggak kan gitu kan ya? Nah itu kan sekarang tiga faktor nih, 3 faktor yang udah masuk nih. Nah ketika masyarakat tidak mendeteksi kedua dan satu lagi ya, kemampuan untuk berpolitik, jadi rame itu. Gitu. Jadi memang tergantung persepsi masyarakat itu yang melihatnya dari segi mananya. Dari segi mananya. Sama banyak juga, malah ini kita ngomongin partai politik ya, Bang. Partai politik tuh belakangan ini lebih untuk mengusung politikusnya itu lebih melihat ke popularitasnya, Bang. Nggak melihat lagi tentang kayak tadi kecakapannya dalam berpolitik, integritasnya, terus intelektualnya. Nah itu sebenarnya fungsi parpol di sini tuh sebagai apa sih kalau memang hanya melihat popularitas, Bang? Jadi ada tahapan-tahapan di mana seorang bisa berpartisipasi secara politik ya. Partisipasi politiknya seperti apa? Masyarakat Indonesia itu partisipasi politiknya yang paling tinggi nyoblos. Saya nih sebagai dosen itu saya paling bisa nyoblos. Tapi kalau bisa ditanya masa sih sampai situ aja, saya bisa mempengaruhi gitu. Bahkan saya sempat ikut dalam salah satu tim sukses presiden kemarin dan kalah gitu. Ya udah sampai situ aja gitu. Nah, partisipasi politik ini yang kemudian harus didorong oleh partai politik. Partai politik mengatakan bahwa politik itu nggak buruk gitu, dan mereka membuat suatu argumen bahwa ya kalau nggak kamu siapa lagi yang akan memperbaiki kondisi negara ini gitu. Jadi kamu memang harus berpartisipasi seperti itu. Bahkan Ganjar Pranowo pernah mengatakan yang bagaimana kamu melihat, katanya politik itu kotor. Ya kalau misalkan politik itu kotor ya kamu harus terjun membersihkan gitu. Jadi kalau misalkan kamu politik kotor terus ngebiarin nggak ngapa-ngapain terus kamu nggak berdaya ya akan kayak begitu terus gitu. Makanya kamu harus punya tanggung jawab untuk mau membersihkan itu. Pernah juga ada salah satu tokoh Gerindra datang ke sini juga menggunakan analogi seperti itu. Dia bilang kalau misalkan politik itu kotor ya akan seperti itu terus. Bahkan dia bilang mengatakan politik itu nggak kotor gitu. Politik itu bisa bermartabat, bisa beretika dan sebagainya gitu ya. Dan siapa yang akan melakukan ya kita diri sendiri. Dan politik itu memang pemberdayaan masyarakat ya, individu yang terkoleksi dalam masyarakat agar mau berpartisipasi dalam politik. Nah, tugasnya partai itu mungkin mereka khilaf kali. Sehingga udah kita nggak usah itulah gitu. Jadi kita yang penting kita bisa masuk partisipasi elit gitu. Untuk bisa masuk ke elit ya mereka harus mendapatkan suara gitu. Sehingga salah satu cara yang cepat, nggak perlu banyak uang kan gitu kan ya, itu dengan menggunakan artis, Menggait public figure, ya menggait public figure bukan artis ya, menggait public figure. Karena itu tuh asetnya itu nggak pernah ternilaikan public figure ini gitu. Oke, kalau memang yang dinilai tuh memang mau aset dari popularitasnya, Bang. Tapi misal dia sudah diangkat nih menjadi wakil rakyat. Nah itu kita sebagai masyarakat Indonesia sebenarnya tuh
merasa diwakilkan gak sih dengan orang yang ini? Maksudnya dengan dia hanya modal populer aja tanpa punya intelektual dan sebagainya, itu bagaimana, Bang? Sebenarnya ada banyak studi kasus ya. Apakah pernah ada di negara ini yang tingkat kepuasannya muncul dari seorang pemimpin atau seorang kepala daerah yang datang dari public figure? Nyatanya kanan kiri atas bawah nggak ada yang kepuasannya tinggi. Akhirnya dibuatlah suatu klausul, bukan klausul ya, semacam persepakatan public figure nomor 2 wakilnya gitu. Yang kerja nomor 1 kayak gitu. Karena dilakukan suatu survei ternyata nggak mungkin ada, karena ternyata kemampuan berpolitik seorang public figure itu tidak melekat gitu. Seorang public figure belum tentu bisa melakukan politik. Ternyata bukan belum tentu lagi, emang nggak bisa. Emang nggak bisa. Public figure itu emang bukan seorang manajer politik atau kepemerintahan, memang nggak bisa gitu. Udah dites di mana-mana itu nggak bisa gitu. Dan bahkan di negara lain pun udah nggak bisa. Kecil sekali ininya, apa namanya? Presentasinya. Presentasi kepuasan ya. Presentasi kepuasan ya, persepsi masyarakat ketika ngelihat seorang dulunya public figure dan sekarang di pemerintahan itu kepuasannya seperti apa? Itu kecil. Gitu, kecil sekali. Akhirnya dibuat suatu siasat, wah ternyata emang nggak bisa Pak gitu. Mau diyakinkan mau gimana pun juga, ini masalah persepsi publik loh. Jadi ini bukan masalah kinerja, masalah persepsi publiknya aja rendah. Apalagi hasilnya yang real itu gimana gitu. Ternyata betul gitu. Memang banyak nomor 1 ya, mereka nggak paham anggaran, nggak paham mekanisme birokrasi, nggak paham regulasi, dia nggak paham nih pasal berapa itu, mereka nggak hafal. Itu banyak tuh Bang kayak gitu. Jadi kalau ditanya nih regulasinya gimana, masa nggak ada? Ya emang nggak ada gitu. Waduh, nah itu baru 1 tuh, kan ada 3 ya, anggaran, kemudian ada regulasi, satunya lagi ada apa ya, saya lupa lah itu. Ya itu belum tentu mereka bisa sampai situ ininya pemahamannya. Akhirnya dibuat nomor 2. Jadi memang akhirnya untuk mendulang suara sih, memang pada akhirnya seperti itu. Nah, keadaan politik itu saya tidak mengatakan ini buruk ya, tetapi memang harus ada umur kemapanan, harus ada umur kedewasaan seorang politikus yang bisa masuk ke politik. Dan kemudian hal itu bertolak belakang tuh gitu dengan public figure gitu ya. Public figure tuh memang kita harus klasifikasikan juga. Soalnya misalkan begini, seorang jurnalis juga public figure, ya kan? Tokoh publik kan. Nah, jurnalis most likely bisa dia. Kan banyak ya jurnalis yang menjadi politikus, kayaknya mereka doing a good job sih ya. Good job gitu. It's not best tapi good gitu. Tapi kan yang kita bicarakan tuh kan artis kan ya gitu. Iya itu yang menurut saya sih yang dipermasalahkan sih itu gitu. Seperti itu gitu. Jadi memang biasanya tuh kalau public figure tuh lebih ke nomor 2 ya dia. Jadi sebagai wakil untuk menggait suara, kemudian yang kerja betul-betul tuh si ketuanya. Atau mungkin mekanismenya adalah ya mereka berdua cuma simbol, ada tim lain gitu. Ada tim lain yang mengerjakan mereka. Mereka cuma simbol aja. Nomor 1 ya dia sibuk di partai, nomor 2 ya sibuk ngartis, ya ada tim gitu. Selalu gitu. Bisa jadi begitu gitu. Karena nomor 1 itu kan simbol. Nggak mungkin juga dia kerja. Ngapain gue kerja? Jadi menurut Bang Jik ini public figure terutama artis itu kurang bisa untuk menjadi wakil rakyat. Kita pakai balik lagi aja ke survei sih. Ternyata nggak ada itu. Tidak ada suatu survei. Coba cek aja lah. Jangan-jangan saya juga terlalu pede mengatakan tidak ada. Mungkin ada tapi tidak signifikan gitu ya. Bisa jadi seperti itu atau nilainya kecil. Ya sekarang kan lagi dikutak-atik nih, gimana nih? Apa yang bisa diharapkan dari seorang public figure? Ya popularitasnya aja. Ketika sudah masuk ke masa administrasinya, spekulasi lagi gitu. Sekarang ada artis, bukan artis ya, public figure, jurnalis tuh public figure. Terus udah gitu siapa yang public figure ya? Selain jurnalis dan artis, seniman, atlet. Bisa juga gitu ya. Dan mungkin dosen ya kan, public figure juga kan. Iya kan, akademisi kan
contohnya kan banyak juga, misalkan pundit-pundit itu kan ahli-ahli yang sering nongol di TV itu. Misalkan ahli politik gitu kan ya. Nah, mungkin dia bisa masuk partai gitu. Dan kemudian dia karena pengetahuannya udah mantep naik juga. Ada juga seperti itu gitu. Dan itu kan tokoh publik ya. Seorang akademisi kan tokoh publik, tapi jarang ya. Ada aja justru tadi yang saya katakan seorang dosen dan kemudian dia merasa bahwa dia lebih baik aktif di partai dan dia menyalonkan diri juga ke tokoh publik kan gitu ya. Selegram kan gitu ya. Selegram juga bisa jadi itu. Tapi kan kemudian ternyata seorang tokoh publik yang punya kemampuan untuk mengelola suatu pemerintahan tuh ya mereka yang tokoh publiknya terkenal sebagai profesional gitu. Profesional yang melekat dengan dunia pemerintahan gitu. Tapi kalau misalkan dia adalah mantan sutradara, mantan selegram, dia adalah seorang selegram, itu kita harus mulai mempertanyakan kemampuan dia dalam menjalankan pemerintah seperti apa. Iya. Masa tiba-tiba yang dari film tadi masuk ke terjun politik tuh agak kontradiktif gitu bang. Iya, boleh bisa disebutkan kontradiktif atau dunianya beda. Iya. Dua-duanya mungkin melakukan suatu manajerial, tapi kan beda. Jadi dengan public figure yang terjun langsung ke dunia politik itu sebenarnya mempengaruhi nggak sih bang proses politik, kayak anak-anak muda melihat wah ini menjadi motivasi saya begitu. Ya memang masyarakat kita harus lebih banyak lagi belajar cara menganalisis. Ya kalian kan mahasiswa ya, jadi kalian juga harus punya kemampuan untuk menyebarkan kepada masyarakat kemampuan untuk menganalisis. Tidak ada ruang analisisnya, sehingga ketika masyarakat dikatakan ini artis, ini kerjanya bener, mereka percaya aja gitu, kayak gitu. Dan memang kepercayaan yang udah masuk ke kepala kita, ketika orang kekayaannya besar pasti dia pekerja keras gitu. Artis itu kekayaannya banyak, dengan demikian dia pekerja keras. Itu yang dipahami masyarakat sekarang kayak gitu. Dan kemudian juga mereka tidak peduli dengan kredibilitas seseorang, yang penting seneng-seneng gitu kayak gitu. Ya memang nggak enak juga ya ketika politik dipopulerkan gitu ya. Apakah kemudian kebijakannya juga populer kan kayak gitu ya. Nah, ternyata makin kesini memang makin populer memang. Gaya politik kita itu tahun kemarin ya, itu diawali dengan suatu fenomena kepopuleran di negara Korea gitu. Kita bisa melihat bahwa para politikus melakukan sosialisasi politik, menaikkan partisipasi politik melalui misalkan kuis, acara seneng-seneng ketawa-ketawa gitu. Masyarakat kita lebih seneng kalau misalkan politikus kejar-kejaran ya, daripada mereka berdebat gitu kan, nggak seneng. Nah di Korea dilakukan itu dan ternyata berhasil. Di Indonesia belum ada proses pendewasaan langsung dikasih mainan gitu kayak gitu. Akhirnya yang terjadi adalah dia tetap kualitasnya jadi tetap nggak naik-naik gitu. Kalau di Korea kan mungkin di sana tingkat analitik masyarakatnya sudah tinggi ya. Kemudian gimana nih cara kita nge-branding ulang gitu ya politik gitu. Dan di Indonesia brand politik itu kan ada, dan itu harus diteliti sih. Saya juga tidak tahu. Tiba-tiba tahun 2019 itu dipopulerkan gitu. Dan akhirnya ya dijogetin aja gitu ya. Jadi begitu. Jadi politik di Indonesia seperti itu. Dengan demikian nuansa politiknya seperti itu. Walaupun memang ada nuansa politik debat, ada nuansa politik misalkan tetapi di nuansa politik yang saat ini berusaha selalu terus mencari anak-anak muda. Jadi sepertinya menggunakan public figure itu usianya akan lama gitu. Gak akan berhenti. Kayaknya ke depan makin banyak.
Dan terbukti kan? Iya. Iya. Untuk 10 tahun ke depan kayaknya akan terus bertambah ini gitu. Menarik sekali ya Bang ya. Jadi nggak akan berkurang, akan terus naik. Nah, bagaimana melakukan itu? Masyarakatnya harus didorong untuk Menganalisis. menganalisis. Gitu. Tapi misalnya nih Bang, kita berandai-andai saja nih. Misal ada public figure itu kita bilang aja artis. Dia memang dari bidang yaitu bidang hiburan, kemudian dia ingin mencalonkan sebagai caleg atau apapun, tapi maksudnya sebelum itu dia kayak masuk partai dulu, kaderisasi segala macam, jadi nggak langsung naik ke atas, itu gimana Bang? Oke. Bisa nggak? Bisa. Gini, di Indonesia ini kan menurut saya memang harus ada niatan seperti itu. Bagus sih memang ya. Jadi diumumkan artis ini sekarang sudah masuk partai. Dan itu harus dilakukan jauh-jauh sebelum pemilu tuh gitu. Nah, di Indonesia yang saya sayangi ya, ternyata para pembesar politik kita itu always wait till the last moment. Always wait till the last moment. Ketika misalkan pilkada Oktober, pasti rame-ramenya bulan Juli Agustus gitu. Saat ini. Iya, seharusnya investasi politik dilakukan di awal tahun. Jadi si artis sudah masuk partai di Januari. Iya. Seharusnya begitu. Udah melakukan ini apa dan sebagainya, diperlihatkan dia punya punya alat sosial media kan untuk memperlihatkan Bahwa dia ini memang bisa dibilang ya paham politik lah, ya, nggak yang ucuk-ucuk tiba-tiba naik. brandingnya dirubah, Iya. bajunya diganti. Saya juga pernah ikut dalam suatu dulu saya kerja di suatu IO, tapi juga kita berafiliasi dengan salah satu tokoh politik. Itu cara berdirinya aja katanya beda orang politikus. Ini saya mentor saya dia bilang itu nggak bakal jadi apa-apa itu katanya, berdirinya begitu. Jadi berdirinya begitu. Banyak aspek yang dilihat ya kalau mau jadi politikus itu. Berdirinya kayak gitu. Nah, akan ada resistensi terkait dengan hal-hal seperti itu yang melekat pada artis kalau nggak dirubah. Ya gimana mau jadi pemimpin rambutnya gondrong gitu. Gimana mau pemimpin mau pakai celana celana pendek. Orang-orang kita kan itu sholatnya gimana kan gitu pertanyaannya gitu ya. Terus sedikit itu jejak digital juga gitu. Iya, Jejak sekali, digital Bang. juga gitu. Nah, hal-hal seperti itu kan harus diinvestasikan untuk diperbaiki gitu. Kalau misalkan jejak digital ya dia harus ditanggepin tuh. Harus ditanggepin jejak digital. Nggak boleh lepas tangan ya. Nggak boleh lepas tangan gitu. Setidaknya ada upaya lah atau gimana. Harus dipikirkan sama timnya tuh itu gimana ya ini kalau lagi rame gini dan sebagainya. Atau nggak usah ditanggepin, kita kerja aja. Nah, kerjanya apa gitu kayak gitu. Dari cara berbicaranya juga harus diganti. Bukan saya berjanji tidak akan mengecewakan rakyat. Itu semua orang bisa Bang, Juga berjanji ya. Tapi kan kemudian berargumentasi, dia memperlihatkan nuansa politik, kepuasan dia politik, terus kemudian program terkait dengan anggaran, terkait dengan regulasi. Itu kan orang akan oke, kita punya confidence di sini gitu. Yang sebetulnya sebenarnya itu aja. Yang diinginkan oleh kita itu aja gitu. Seperti saya ya, mohon maaf nih, banyak kakak kelas kamu yang harus diluluskan karena dia terancam DO gitu. Nah, yang kita perlukan ketika di ruang sidang itu adalah ya tadi, karena dia lulusan S1, kamu harus bisa menganalisis gitu. Beda dengan S2, beda dengan S3. Tapi untuk S1 kamu menganalisis aja gitu. Kayak gitu. Nah, ini juga amat disayangkan ya, negara kita tuh banyak sarjananya, tapi kemampuan analisisnya nggak jalan tuh gitu. Belum kali ya. Kayaknya rusak. Udah jalan tapi rusak, men. Gitu ya. Kita semua punya motor kan? Iya. Tapi ya motornya rusak. Jadi nggak bisa jalan. Nggak bisa jalan, menciptakan macet gitu. Menciptakan masalah baru gitu. Kita punya teknologi kan? Tapi teknologinya disalahgunakan gitu. Ya gitu seperti itu. Jadi kita punya institusi pendidikan, punya lembaga politik yang seharusnya mendorong masyarakat untuk berpikir analisis. Kalau misalkan apa coba kata yang tepat? Berpikir secara kritis. Ya. Iya. Tapi kan kritis bukan kata yang tepat ya.
Tapi kemampuan analisisnya harus dipertajam. Masyarakat Bisa melihat dari berbagai sudut pandang mungkin. ya itu juga salah satunya. Itu baru salah satunya. Menganalisis kan menggunakan logika-logika, membuat proposisi-proposisi dan kemudian mengarahkan kita ke suatu pernyataan yang sebenarnya menunjukkan realitas yang sebenarnya, kan begitu. Apa yang terjadi, proposisinya nggak disusun, akhirnya realitanya agak ngawur-ngawur, halusinasi gitu. Itu yang terjadi. Masyarakat kita ngelihat orang yang punya rumahnya gede, ini pekerja keras. Kata siapa? Rumah gedenya bisa nyewa. Ini saya kasih tahu ya. Kalau kamu nonton film di mana artis memperlihatkan rumahnya, Igos, 50% tuh ternyata nyewa semuanya. Oh, ini rumah saya begini, kita emang nyari nyewa, bukan nyewa, beli, bukan nyewa. Di Indonesia itu katanya 50% nyewa rumah untuk dipertontonkan kepada masyarakat. Rumah saya gede, ternyata rumahnya nyewa. Nyewanya cuma 6 bulan. Ini Indonesia. Saya katakan lagi nih. Tahu di Amerika MTV Crib. Halo MTV, welcome to my crib, kan gitu kan. Ternyata 80% nyewa. Di Amerika. Jadi 50% menurut saya itu agak dibuat-buat. Jangan-jangan artis ketika diperlihatkan kekayaannya itu semua rekayasa gitu. Jangan-jangan. Dan masyarakat Indonesia nggak pernah mempertanyakan itu loh. Kekayaannya dari mana? Makanya sekarang banyak sekali suatu analisis yang mempertanyakan kekayaan artis. Jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Ya nggak apa-apa. Nah memang harus diungkap. Siapa tahu tempatnya cuci uang ya. Judol. Jangan-jangan seperti itu. Ya betul. Jangan-jangan tempat nyuci uang. Sekarang kita di Amerika saja, suatu partai politik harus lebih transparan dalam pengelolaan uang kampanye. Gitu. Kemarin muncul angka-angka tuh. Saya termasuk orang yang nggak percaya bahwa untuk memenangkan suara di Indonesia diperlukan uang sekitar 6-7 triliun. Saya nggak percaya itu. Lebih, pasti lebih. Lebihnya berapa? 60. Iya, 10 kali lipat dari angka itu. Sekarang begini. Satu lembaga mengatakan 6 triliun. Terus TKN 19 mengatakan mereka cuma habis 500 miliar. Percaya nggak? Enggak, itu jomplang sih. Jomplang banget. Ada suatu survei mengatakan bahwa untuk memenangkan suara di Indonesia tahun 2019 itu 6 triliun. Tapi kan gitu ya, tahun 2022 atau 23. Terus kita bandingkan ke 2019 ya, artinya kan kalau 6 triliun dengan fluktuasi misalkan berapa persen per tahun ya mungkin 4 triliun kan, ya 4 sampai 5 triliun kan gitu kan ya. Tapi yang dilaporkan oleh TKN dari pihak Jokowi cuma 500 miliar. Ya nggak percaya. Kok malah turun ya? Iya, maksudnya nggak sesuai dengan ekspektasi juga kan. Seharusnya biaya yang dikeluarkan oleh Jokowi TKN tahun 2019 itu kurang lebih seharusnya 4 triliun, 5 triliun gitu kan ya. Dengan proyeksi dengan apa namanya, dengan fluktuasi uang dan sebagainya, dengan inflasi dan sebagainya, sekarang 2023 6 triliun. Ternyata enggak gitu. Nah, artis juga kemudian yang menjadi public figure itu juga harus dipertanyakan, nih dari mana? Jangan-jangan uangnya mempengaruhi dia gitu. Gitu. Partai politik juga seperti itu. Nah, itu akhirnya main kucing-kucingan kan kalau dalam istilah yang dikeluarkan oleh seorang pundit politik, kucing-kucingan mereka gitu. Nah, jangan-jangan ideologinya juga ideologi kucing-kucingan gitu. Kayak gitu. Seperti itu. Nah, ngomongin public figure lagi nih, Bang. Kayak kemarin kan sempet tuh naik berita tentang komedian yang sudah diusung diusung menjadi wakil wali kota Tangsel. Kita sebut aja itu Marcel. Ya. Terus satu lagi tuh ada yang katanya mau diusul untuk menjadi pasangan wakil gubernur Sumut berpasangan dengan Bobi Nasution, Nagita Slavina. Nah itu dari pandangan Bang Jack itu bagaimana? Gimana ini kalau udah nyebut nama harus hati-hati. Dari tadi tuh saya
siapa itu yang keriting gitu, yang gondrong. Bapak kan tokoh publik, kita semua tahu. Saya kan tadi sebenarnya di dalam kepala saya tokoh publik masa gondrong sih Mas. Saya tidak akan mengecewakan rakyat. Ini Marcel. Keluar namanya nih sekarang. Ya, sekarang gini, kita harus mempertanyakan kredibilitas dia dalam kepemimpinan. Dan kita harus berasumsi secara analitik dengan menggunakan pendekatan kritis bahwa sebenarnya ya memang dia nggak punya kemampuan. Satu, intelektualnya boleh dipertanyakan dan dia memang ditaruh di situ untuk mendulang suara. Sama juga yang terjadi dengan Bobi Nasution. Bobi Nasution ternyata itu tokoh publik juga, ya kan? Sebagai menantunya presiden. Sebagai menantunya presiden yang kemudian menggait seorang wakil yang juga tokoh publik juga gitu. Ya kita lihat aja apa komentar warga Sumut ya tentang kinerja dia, itu aja. tapi banyak yang bilang kinerjanya bagus loh, Ya Bang. oke, kinerjanya bagus. Untuk di Sumut ya. Oke, kenapa kemudian harus pakai Nagita kok gitu kok? Nah, itu dia. Kan logika politik gitu ya. Iya. Tapi kan bisa dibantah itu kan ya. Maksudnya kan itu kan suatu pemikiran-pemikiran yang bisa saja loncat-loncat gitu ya. Yang kemudian ya kan seolah-olah kalau dia kerjanya tidak benar seharusnya kan kalau kerjanya benar dan kepuasannya tinggi ngapain juga menggait artis kan begitu kan ya cara berpikirnya. Kalau dia menggait artis maka kinerja dan kepuasannya rendah kan gitu kan ya. Nah itu bisa disangkal, bisa dibantah gitu, bisa dibantah. Tapi ya itu kan salah satu sisi saja. Tapi menurut saya lagi-lagi menurut saya tidak perlulah gitu ya menggunakan artis gitu untuk memperlihatkan kepercayaan diri gitu. Bisa jadi kan artinya kepercayaan dirinya ini lagi menurun. Bisa jadi begini. Ya kalau memang mereka pede ya udah. Iya kalau memang menggait public figure. Kan begini ya. Ada orang yang kerjanya benar, tapi karena ada isu dan fenomena tertentu turun. Bisa kayak gitu. Misalkan beginilah ya kita tahu lah kerjanya Pak Jokowi ya. Tetap aja tuh maksudnya fluktuatif ya. Ininya tuh fluktuatif gitu. Orang bakal milih Jokowi lagi enggak gitu. Ternyata ada antusias besar ya. Ada antusias besar. Tetapi ada faktor sosial konstruk yang membuat orang yang kerja keras dibuat seolah-olah tidak kerja. Ada juga orang yang tidak kerja dibuat seolah-olah jadi kerja, bisa juga kayak gitu. Artinya kita lihat kalau kita membicarakan Bobi Nasution, bisa jadi dia kerjanya betul. Tetapi akhir-akhir ini dengan situasi politik yang termutakhir tentang keluarga dia yang lagi disorot sebagai dinasti politik, yang ininya turun gitu. Akhirnya Pak kayaknya kita untuk bisa begini harus begini, bisa juga kayak begitu. Ditambah perpindahan partai politiknya betul juga, bisa juga seperti itu. Bisa juga ya. Bisa jadi kerjanya Bobi benar, bisa jadi kepuasannya tinggi. Tetapi dengan situasi termutakhir turun, jadi perlu ngedongkrak nih, bisa juga kayak gitu, bisa juga. Dalam dunia sosial itu istilahnya ruang dan waktu. Jadi setiap hari itu keadaan sosial kita selalu berubah. Kalau dalam bahasa teori sosiologi temporal disebutnya. Jadi keadaan masyarakat pagi-pagi sama keadaan masyarakat siang-siang beda. Jadi kinerja misalnya elektabilitasnya Bobi dulu sama sekarang beda. Makanya mungkin sekarang lebih aman lagi gitu menggunakan itu gitu. Kayak gitu sih. Ya, tapi saya setuju sih dengan kata-kata Bang Jik tadi. Jadi kebanyakan tuh public figure dijadikan wakil ya. Kayak tadi Marcel, Nagita Slavina. Menarik sih kalau dibicarakan lagi. Nah, apakah tren public figure yang maksudnya terjun langsung ke dunia politik bakal terus berlanjut, Bang? Ya itu tadi bakal terus berlanjut. Selama partai politik tidak melakukan upaya untuk menaikkan analisis tadi ya, berpikir kritis. Selama misalkan kemudian gaya politik kita selalu menggunakan gaya wait and see atau wait till the end gitu ya akan seperti itu. Kayaknya makin ke depan kita akan melihat banyak public figure dan ternyata tahun ini jumlahnya meningkat.
Apalagi dengan fenomena komeng efek kan, semakin meyakinkan para pelaku politik untuk mencari public figure gitu. Dan menurut saya nggak apa-apa asalkan tadi itu, asalkan mereka bisa menghasilkan, ini bisa gitu, bisa kerja gitu. Ya, dan yang namanya kerja juga kan itu suatu konsep yang kita sendiri tidak tahu kerja itu kayak apa gitu. Ternyata kerja itu ya bisa mengimbangi 3 aspek tadi tuh, politik, regulasi, anggaran, sama satunya lagi tuh politik apa ya? Saya lupa. Silakan cari di internet itu ya. Jadi selama mereka bisa mengelola itu, no problem gitu. Public figure yang begitu. Iya, selama bisa seperti itu. Gitu ya. Kita kan tidak boleh menutup kemungkinan. Kita nggak boleh juga diskriminasi. Misalnya artis nggak boleh masuk. Boleh-boleh aja. Asal punya ketiga itu. Asal punya ketiga itu, asal punya ya networkingnya bagus, kemampuan, asal dia mau berubah kayak gitu kan. Berubah demi kemaslahatan umat, rakyat, masyarakat kayak gitu. Kalau misalkan dia ternyata terdeteksi hanya untuk mendulang suara, kita boleh mempertanyakan, enggak gitu. Makanya kemampuan analitiknya nih yang harus jalan. Nanti balik lagi ke masyarakat yang bakal Iya, memilihnya. Iya, kita harus mengedukasi masyarakat. Itu tugasnya seperti itu gitu. Kalau misalkan kita juga kemudian melakukan suatu pemikiran yang instan ketika kita menyisihkan itu public figure dari politik. Itu kan nggak ada analitiknya juga. Gitu. Nah, sekarang kita harus mikir. Nah, masyarakat Indonesia itu ya memang ya masyarakat kita tuh agak malas mikir. Gitu ya. Iya sih. Malas mikir gitu. Ah udahlah, gue nggak perlu, gue percaya sama lu aja. Ah nggak bisa begitu men gitu. Gue ikut sama lu aja ya. Punya gue bisa salah gimana, ya udah gue ikut lu aja gitu. Nggak baik juga, nggak keluar ide secara merata gitu men gitu. Gue ikut lu aja. Artinya kan memang Indonesia itu cara berpikirnya patron kan. Kalau Bang Jack gimana Bang Jack nih? Gimana nih Bang Jack nih? Ikut-ikutan. Ikut-ikutan. Ya lu mikir sendiri lah. Gue bilang gitu. Itu wakil lu ya, lu yang milih. Iya lo, aduh gue jadi bingung nih katanya. Wah dia malas mikir makanya jadi bingung gitu. Buat masa depan bangsanya sendiri ya Bang ya. Ya buat daerahnya sendiri kan. Lah gue orang Depok, gue nggak ada urusan kalau. Tapi kalau abang gimana? Iya balik lagi dia. Kalau abang gimana nggak tahu. Lagi. Ya harus ya nggak boleh milih siapa aja gitu. Boleh milih siapa aja. Ya harus Bismillah. Ya udah pilih gitu. Tapi memang keadaannya seperti itu. Ini mohon maaf ya, ada dosen datang sebuah surat ke saya. Di situ ditulis suratnya, kalau tidak memenuhi maka tidak mengulang. Ini maksudnya apa Pak? Kata ngomongnya. Ini maksudnya apa nih Pak Jaki? Kalau tidak memenuhi artinya tidak usah mengulang. Bapak memenuhi nggak? Ibu memenuhi nggak? Memenuhi. Artinya nggak ngulang gitu. Coba baca lagi. Artinya kenapa? Maksudnya gini, kasusnya di Indonesia, saya prihatin ada seorang dosen membaca, menganalisis isi surat aja nggak bisa. Apalagi dia suruh menganalisis fenomena politik yang tiap hari gitu. Dinamikanya. Iya. Ya itu bagi dia mumet itu gitu loh. Dan akhirnya dia mempercayakan kepada kepercayaan dia. Dia mempercayakan semuanya pada nalurinya aja gitu. Untuk memilih masa depan itu naluri aja gitu, nggak ada analitiknya. Itu bahaya banget ya Bang ya. Wah itu yang terjadi kemarin. yang terjadi kemarin tuh kayak begitu. Dan kayaknya boleh nggak kayak begitu? Ya boleh-boleh aja. Artinya kan bahayanya kita harus lihat nih gitu. Kedepannya seperti apa gitu ya. Kita kan gini ya. Kemarin tuh saya sih yang ditawarin begini. Yang kita pilih tuh orangnya berubah nggak gitu sih. Nah, kalau berubah ya udah saya pilih dia. Tahu kan siapa maksudnya ya gitu. Ya udah gitu aja gitu. Kalau kamu melihat ada suatu perubahan dalam diri dia, maka saya akan memilih dia. Ini menarik apa yang terjadi beberapa hari yang lalu. Apa yang terjadi di Amerika? Donald Trump itu ditembak. Donald Trump adalah seseorang mantan presiden yang diadili karena dia telah memberikan uang tutup mulut ke seorang aktris porno. Ya kan itu. Ya kan? Ya Amerika ingin memperlihatkan betapa bejatnya nih presiden lo nih kayak gitu. Kata-katanya nggak enak tuh. Apa yang terjadi? Ditembak dan ada foto dia merem terus darahnya ngalir ke hidungnya. Dan orang Amerika melihat itu orang telah berubah di situ.
Udah itu selesai udah men. Saya ngerasa oke, that's it. And note, menang Trump saya bilang. Karena narasinya itu cantik men. Trump, that man has changed. Ketika dia dia tengkurap di bawah, darahnya kelihatan dari telinga ke hidungnya, dan di situ ada narasi, he's a change man. Dia telah berubah. Berarti ekspektasi masyarakat sebelumnya itu bagaimana? Ya Ini harusnya sekarang, bagaimana? yang dulu yakin semakin yakin, yang ragu jadi percaya gitu. Terus dia ngangkat tangan kan, fight, dia bilang gitu. Ya, kayak gitu. Nah sekarang apa yang terjadi yang kemarin ya? Kenapa orang memilih Prabowo? Karena Prabowo telah berubah. Dan juga siapa yang direpresentasikan oleh pihak lawannya kelihatan ininya gitu, kelihatan serakahnya gitu. Itu narasi-narasi yang dibentuk gitu. Kayak gitu, dan itu berhasil. Regardless itu benar atau tidak kan gitu kan. Masalahnya kan tim komunikasinya yang berhasil kan gitu kan ya. Nah sekarang dalam masalah public figure juga sama. Kita harus memperlihatkan bahwa public figure ini mengalami suatu perubahan sehingga dia peduli dengan kepentingan rakyat kayak gitu sih. Nah kalau ngomongin bentuk, maksudnya sikap dia tuh, berarti kalau Marcel itu sebenarnya bisa maju, dan Bang Jack bisa setuju. Dan dia yang penting adalah ada perubahan-perubahan yang kita bisa lihat sehari-hari dalam dirinya, bahwa dia tuh peduli gitu. Mau itu bohong atau gimana? Mau bohong atau gimana? Karena kan itu kemampuan tim komunikasinya. Tapi gini, ini menarik ya. Saya kan lagi belajar tentang resilient. Dan menurut saya ternyata resiliensi itu nggak perlu logis. Ya, jadi apa yang membuat orang itu kuat, itu ternyata dilihat dari indoktrinasi waktu dia anak-anak. Kalau seorang anak dari kecil didoktrin untuk kuat, dia akan kuat. Tapi kalau misalkan anak tidak dibekali kekuatan, dia akan lemah. Dan ternyata sumber kekuatan seorang anak itu, mau cewek mau cowok, itu datang dari bapaknya. Jadi kenapa seorang anak yang gak punya bapak itu lemah, dan kemudian dia bisa saja menciptakan suatu kondisi yang mana dia tidak bisa bertahan, itu terjadi di Indonesia. Nah saya kemudian menemukan bahwa resiliensi itu nggak perlu logis. Bisa saja menggunakan marah, bisa saja menggunakan dendam, ya kan? Tapi itu bukan resiliensi yang baik. Resiliensi yang baik itu adalah kejujuran, ketulusan, keikhlasan, kerja keras. Itu resiliensi yang baik. Komunikasi yang baik juga harus didasari oleh kebenaran. Gitu. Makanya kalau misalkan saya bilang nggak perlu benar, betul. Komunikasi kan nggak perlu benar, ya kan? Yang penting meyakinkan masyarakat, itu bukan komunikasi yang baik. Dan nanti ada konsekuensinya. Pasti ada konsekuensinya. Dan konsekuensinya itu fatal itu. Nah, harus dibayar. Sebelum itu terjadi. Nah, sekarang Jokowi mungkin ada hal-hal yang tidak benar dalam komunikasinya. Mungkin ya, saya nggak tahu yang mana gitu ya. Tapi ada, dan ternyata terbayar sekarang. Atau mungkin belum kebayar, makanya waduh gue harus terus nih gitu. Bisa juga kayak begitu gitu. Seperti itu ya. Nah sekarang the choice is yours. Mau ngambil resiko yang mana gitu. Tapi kalau misalkan saya harus menang kan gimana? Kalau doktrinnya saya harus menang gimana? Memaksakan kehendak itu. Iya, memaksakan kehendak. Tapi kan resikonya di partai mereka tinggi, gimana dong? Memang saya sih sebenarnya gini ya. Saya memang saya memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada mereka yang mengambil resiko. Ya. Saya salut kepada siapapun. Terus terang kalau saya di dalam kondisi seperti itu saya nyerah. Udahlah, nggak beres lo, udahlah gue pulang aja. Tapi realistis kan. Yeah. Tapi mereka fight. Itu menurut gue hebat sih menurut gue. Gitu. Resiliensinya ada walaupun absurd, nggak logis, tapi sudah. Dan saya respect orang kayak gitu. Ya sudah nggak apa-apa, tapi ingat loh ada konsekuensinya loh gitu. Ya udah nggak apa-apa. Karena orang kan punya ininya masing-masing. Kepercayaan masing-masing. Iya, kepercayaan masing-masing, punya jalurnya masing-masing dan sebagainya. Gitu. Jadi kalau misalkan saya cuma ngingetin aja gitu. Ya memang saya termasuk orang yang tidak banyak mempertaruhkan apapun yang terlalu tinggi dalam hidup saya. Jadi bisa jadi hidup saya membosankan. Tapi bagi mereka tuh, wah gila pernah jadi ini, pernah jadi kan mempertaruhkan. Jadi ada drama banget kan.
Itu pengalaman yang luar biasa sih menurut saya gitu ya. Tapi menurut saya wah gila gue nggak bisa kayak gitu, nggak nyaman banget kan ya, iya gitu dengan apa mendengarkan kata hati saya, kemudian juga dengan drama, mengikuti dinamika gitu. Dan saya pernah mengalami itu, gitu. Pengalaman itu dan menurut saya itu adalah suatu pekerjaan yang gak nyaman menurut saya gitu. Ya lebih baik enggak kayak gitu lagi lah gitu. Tobat lah saya bilang gitu. Jadi menurut saya resiliensi yang baik, komunikasi yang baik itu berdasarkan data, berdasarkan kebenaran gitu kan ya. Berdasarkan ketulusan, kerja keras, kejujuran, keikhlasan dan sebagainya gitu. Bukan sesuatu yang dibuat-buat, sesuatu yang direkayasa, sesuatu yang yang melalui interaksi simbolik, melalui hipnotis, lalu gimmick ya itu seperti itu. Itu pasti masyarakat juga bisa lihat ya. Bisa lihat segala macam. Iya, karena di dalam komunikasi pemasaran gimmick itu diperlukan. Kita bisa lihat misalkan Takara itu adalah suatu perusahaan permen yang lebih banyak jual mainan daripada permennya. Kayak misalkan McDonald itu lebih baik merchandise daripada makanannya. Ternyata McDonald adalah suatu perusahaan yang mengambil untung lebih banyak di properti daripada ininya gitu. It happens gitu ya. Tetapi kemudian pasti ada efeknya, pasti ada konsekuensi yang harus diterima. Ada perkembangan dan kalau misalkan dia merasa dia bukan bagian dari konsekuensi itu ya itu amat disayangkan gitu ya. Karena kita nanti akan semakin lebih paham, lebih tahu gitu ya. Oh, ternyata apa yang saya bentuk selama ini, apa yang saya ajarkan kepada masyarakat ini efeknya seperti ini gitu dan ternyata tidak baik dan kalau dia sudah sadar itu nggak baik lebih baik stop gitu. Tapi kan mereka nggak tahu itu tidak baik atau gimana, makanya digempur aja terus gitu kayak gitu sih. Menarik sekali ya teman-teman. Jadi yang tadinya kita melihat public figure itu di TV, di panggung-panggung musik, sekarang sudah masuk ke panggung-panggung politik ya. Ya menarik sekali, mungkin itu aja yang bisa kita diskusikan dengan narasumber kita yang hebat. Terima kasih. Sedikit sedih ya. Maksudnya kita lagi enak-enak ini ngobrol tapi harus berpisah dulu. Oh gitu ya. Iya. Bukan sedihnya 10 tahun akan bertambah banyak loh. Iya, sedih juga itu. Sedih juga. Ya, terima kasih banyak untuk Bang Jack udah meluangkan waktunya di podcast Optik kali ini obrolan seputar sosial dan politik. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya teman-teman Visip.